Tadi di sini nih. Nasi udah buang. Sama siapa nak kamu nak? Dek, duit terus. Ya, terima kasih. Insya Allah membawa benar. Ini rahasia yang menuju cepat. Depan aja. Ya, assalamualaikum Pak De. Iya, siap. Ya, mohon izin terkait tadi informasinya ada penemuan anak ya Pak De. Ya, jadi sekitar pukul 10 saya dapat telepon dari warga masyarakat. Kemudian dia tahu nomor HP aku dan juga dia mengetahui ketika menemukan temuan harus bagaimana. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada warga masyarakat Mekarjaya yang begitu menemukan keadaan anak yang keadaan lemas, tertidur tanpa busana, kemudian dia langsung punya pemikiran untuk membantu. Ketika ditanya anak itu dalam keadaan lapar, kemudian juga disiapkan, dicarikan makanan, minuman hangat, minuman manis, air putih, dan juga nasi dan lauk pauknya. Dengan tujuan untuk menyelamatkan dulu karena keadaan lemas itu apa karena lapar atau sakit. Nah, tetapi setelah kita lakukan pendekatan, kemudian kita tanya, anak itu ternyata dalam keadaan tidak sadar. Dari matanya, kemudian badannya lemas, kemudian bicaranya tidak searah, kemudian nyebut lapar, mau makan tapi disuapin nggak mau mangap. Nah, ini makanya warga masyarakat begitu menemukan langsung melaporkan diri kepada petugas, langsung ke saya. Dari saya sebagai tim daripada yang sedang melakukan tugas monitoring ke lapangan terkait dengan program penertiban PMKS di Kota Tangerang Selatan, maka begitu terima laporan saya langsung mengarah ke TKP sambil saya berkoordinasi dengan petugas piket di Satpol PP. Yang kedua, saya komunikasi langsung dengan pihak dinas sosial. Saya hubungi kepala dinasnya, kasih-kasihnya, dan juga yang terkait dengan tupoksinya penanganan anak jalanan. Dan saya juga berterima kasih kepada warga masyarakat yang menemukan anak itu ditunggu sampai petugas datang. Artinya masyarakat bertanggung jawab melihat keadaan anak yang memang keadaannya tidak sadar, perlu bantuan, dan setelah petugas datang, kemudian dia memberi penjelasan, sampai dijemput oleh pihak dinas sosial. Dan setelah dicek, diinventarisasi, didata, ternyata anak ini pernah terjaring juga di tempat lain, tapi dalam keadaan yang berbeda, yaitu mungkin sedang berkumpul dengan komunitas yang lain. Dan alamat sudah ditemukan, karena tadi begitu sampai dinas sosial mulai udah sadar, maka ketika ditanya, dia mau pulang, dia menyebut menanyakan orang tua, maka dari pihak dinas sosial langsung membawa ke orang tuanya. Karena anak masih di bawah umur, perlu juga pelindungan, perlu penanganan, dan kita pikirkan solusi masa depan anak itu agar nanti orang tuanya bisa membimbing. Jangan sampai terulang lagi anaknya dilepas tanpa kontrol, tanpa kendali, karena ada ciri-ciri khusus yang sangat mengkhawatirkan. Di mana anak ini yang udah di bawah umur, dari pertama ditemukan saat telanjang sampai diberikan pakaian sampai pukul 13 tadi, keadaan anak dalam kondisi, maaf ini anak jenis kelamin laki-laki, alat kelaminnya dalam posisi tegang seperti layaknya seorang dewasa yang akan melakukan hubungan. Jadi dia memegangi terus alat kelaminnya. Jadi mudah-mudahan nanti ada tim teknis medisnya yang bisa memeriksa. Saya khawatirkan juga nanti takutnya apakah anak ini sebagai korban pelampiasan seksual atau nanti ada hal lain, maka semoga ada penanganan secara khusus dan kami tetap percaya semua pihak yang terkait akan bisa membantu menangani nasib anak yang kita temukan ini. Tadi selain alat kelaminnya yang agak aneh gitu, di bagian lain di ini sekujur tubuhnya ada yang kalau kita cek dari telapak kaki sampai ke atas itu anaknya bersih ya. Jadi itu anak bukan anak yang terlantar berlebihan, kotor, kusut itu ya. Tidak. Oh, tidak. Tapi ketika
ditemukan dalam posisi telanjang itu kita belum menemukan bukti yang menguatkan. Kenapa? Apakah ditelanjangi atau mungkin anak itu nggak bawa pakaian atau pakaiannya dibuang, kita belum tahu. Mudah-mudahan nanti ada pihak dinas sosial yang bisa menjelaskan tentang status keadaan kejiwaan anak ini. Kita intinya menyelamatkan, kita harus cari solusi karena anak ini bukan penjahat, tapi anak ini dalam keterbelakangan atau hal lain kita sedang dalam proses. Tetapi sampai hari ini, detik ini saya belum menerima laporannya karena pihak dinas sosial sudah mengantarkan ke pihak orang tua. Pak Kabid, anak ini semoga ada jalan keluar. tempat penemuan tersebut di mana Pak Kabid? TKP atau tempat penemuannya di terminal Pasar Modern BSD, tepatnya di depan kantor BPN. Ada keterangan saksi-saksi lain mungkin Pak sebelum itu bagaimana awalnya mereka hingga dia ada di sana Pak? Dari beberapa titik di TKP yang saya sempat minta keterangan dari warung tempat makan, warung rokok, tempat kopi, dan beberapa orang yang aktif di parkiran di situ, ya itu anak tahu-tahu berjalan dalam keadaan sempoyongan tanpa busana, kemudian memperlihatkan mungkin sekali lapar, lemas, ya ditawari makanan, mau tapi nggak bisa makan. Jadi anaknya nggak mau makan, nggak mau membuka mulutnya, kita mau disuapin. Ada dugaan pengaruh narkoba gitu Pak? Indikasi ke situ ada, tetapi kita belum punya bukti yang karena saya tidak punya alat medisnya, tetapi juga saya harapkan nanti yang menangani dari Bedinkes medisnya, perawat tadi yang menangani bisa nanti ada hasil. Tadi saat di lokasi ada petugas dari kepolisian atau? Ada. Setelah kami tangani, kami juga koordinasi langsung. Sebelum kami sampai di TKP, kami sudah koordinasi dengan mitra jajaran samping untuk kita saling menguatkan. Bila mana ada teman-teman, siapa tahu foto yang kita di-share oleh masyarakat itu juga sudah pernah diketahui. Ini anak siapa, asal dari mana, orang tuanya siapa. Tadi berdasarkan keterangan di dinas sosial ini Pak, kemana si anak tadi? Untuk sementara ini setelah saya serahkan ke dinas sosial, kemudian ditangani, ternyata dalam data pembukaan sudah ada bahwa anak ini pernah terjaring 2 kali dan juga pernah diantarkan ke rumahnya, maka tidak ada kesulitan lain. Tadi begitu ditemukan, setelah bisa udah anak mulai sadar, mulai kebingungan nyari orang tuanya, pengen pulang, makanya pihak dinas sosial juga mengantar sampai nanti ada serah terima, ada BAP, ada bukti berita acaranya, orang tua menerima. Ada pesan gitu Pak atau himbauan gitu pada keluarga ataupun orang tua yang lain? Sebetulnya kami berharap pada orang tua yang mempunyai anak kecil, satu, perlunya pengawasan. Dalam kejadian 3 bulan terakhir ada beberapa hal yang kita menjadi bukti di masyarakat, kejadian-kejadian, contohnya anak yang tenggelam di sungai, anak yang tenggelam di kolam, ada anak yang tertabrak misalnya, ada anak yang hilang, atau di tempat masyarakat. Tentunya pada saat melangkah di rumah, orang tua perlu memberikan pengawasan, memberikan kesempatan untuk tinggal di rumah. Pada saat belajar atau sekolah tentu tetap dalam pengawasan. Kita tidak ada lengah sedikit, ada banyak hal yang mempengaruhi anak untuk melakukan sesuatu, ingin mencoba, ingin berbuat. Nah, ini satu hal yang saya sampaikan agar orang tua tetap turut mengawasi. Kami sebagai aparatur pemerintah, pelayan masyarakat senantiasa bersiap sedia 24 jam kita secara bergantian mengawasi, memonitoring, melayani masyarakat demi kebaikan kemajuan kota tercinta kita Tangerang Selatan. Terima kasih Pak Kepala Bidang Gakumda Satpol PP Kota Tangerang Selatan Bapak Sabta Mulyana. Makasih Pak. Yang tadi kan kita serah terimanya, orang tuanya kan yang terima. Oh ya ini dia.